RFM 94 Mojokerto, memulai itu lebih mudah daripada menyelesaikan. Sobat R, sekarang kita berdua sudah ditemani sama teman-teman dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Bener banget. Seperti yang sudah kita sounding dari pagi tadi ya. Kalau hari ini kita ngobrolin soal ISPA. Bener. Atau infeksi Infeksi saluran pernafasan akut ya. Jenenge kalau mendengar kata akut gitu, waduh berarti wes nemen kasep udah gitu parah. ya, udah parah. Nah, tapi apakah ISPA itu sebenarnya dan bagaimana cara pencegahannya? Di sini sudah siap ada narasumber Dr. Dimas. Kita sapa dulu ya, Dr. Iya. Dimas. Halo, selamat pagi, Dok. Pagi dok. Halo, pagi, Halo. salam kenal semua. Iya Cie. dok. Dr. Dimas, asli Mojokerto nih, Dok. Saya kebetulan asli dari Jakarta, Oh. impor ke Mojokerto. Oh diimpor ya. Aduh, ya udah lama ya di Mojokerto, Dok, tugas di Gatul. Saya di Mojokerto ya karena kerja di Rumah Sakit Gatul sejak 2 tahun yang lalu. 2012. Oh, 2 tahun yang lalu ya. Oke. Oke, jadi orang Mojokerto sekarang. Oke, Dok, selamat datang di RFM ya, Dok ya. Ya, selamat sampai jumpa buat teman-teman pendengar semua. Oke, sebelahnya ada Mbak Mbak Siska. Siska. Halo, Mbak Siska. Apa kabar Mbak Siska? Iya, baik. Iya. Bagaimana dekat sama Zaza? Kayaknya dekat sama Gapura gitu ya, Mbak ya. Berasa dekat Gapura. Yang penting jangan merinding ya kan, bulu kuduk nggak usah ya gimana gitu ya. Kalau merinding itu dekatnya sama pohon beringin. Ah. Ya, tapi kalau kau Gapura enggak, ya. Oke. Oke, Sobat R, kita ngobrolin soal ISPA. Heeh. Bener ya, Dok ya, infeksi saluran pernafasan akut. Tapi apakah ISPA itu sebenarnya sih, Dok? Iya. Kalau singkatannya semuanya mungkin hampir tahu lah ya singkatannya. Banyak orang Tapi udah familiar banget dengan singkatan itu. Tapi sebenarnya apa sih? ISPA itu, Dok. Oke, ini saya coba untuk sedikit menjabarkan tentang nama ISPA. Iya. Sebenarnya definisinya ya sesuai dengan kepanjangannya ya. Jadi infeksi saluran pernapasan akut. Akut. Nah, Iya. kadang-kadang orang suka salah mengartikannya apa? A-nya itu bukan akut tapi atas. Heeh. Jadi dipikirnya ISPA itu hanya sebatas pilek, sebatas batuk. Padahal A-nya adalah akut Oke, gitu ya. Dan makanya Tapi ini memang nggak ada istilah atau singkatan-singkatan yang lain ya. Kalau ISPA pasti akut Akut. ya, A-nya ya, Dok ya. A-nya akut. Jadi memang ISPA itu untuk panjangannya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Kok sampai ada yang atas itu jauh banget ya, atas sama akut itu. Ya Atasnya karena akut. memang karena penjabarannya sendiri nanti akut itu dibagi menjadi 2 nanti. Ada yang saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Oh. Nah, kadang-kadang yang orang awam mikirnya ISPA ya itu untuk singkatan Atas. atas. Sehingga kalau bawah mungkin ISB. ISPB. ISPB wangel ngomong ISPB. Itu kelirunya di situ. Terus tadi juga mau menjawab tentang akut. Sebenarnya akut itu kadang-kadang orang salah mendefinisikan akut itu penyakit yang berat, bukan. Akut itu Iya, Dok. sebenarnya menentukan lamanya penyakit itu sendiri. Untuk terminologinya akut memang ada beberapa penyakit berbeda-beda. Kalau Iya. untuk ISPA dikatakan akut karena penyakitnya kurang dari 14 hari. Oh. Lebih dari 14 hari kita sebut kronis. Oh. Itu ya. Jadi akut kronis itu bukan beratnya penyakit, tapi Berarti kita lamanya tadi memikirkannya penyakit. Lama. akut itu terlalu lebay ya. Iya. Aduh, parah rek gini ternyata. Kalau enggak apalagi ya. ngomong kronis ya itu Aduh, bayangannya wis sampai di bayangannya. atas kasur nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dada-dada sama ketap-ketip doang. lambai ke kamera ya. Ampun. Oh gitu, Dok. Jadi lebih dari 14 hari termasuk Kronis. kronis, tapi di bawah itu akut. akut, Akut. disebutnya. Tapi Oh, oke. akut di sini terbatas untuk ISPA karena ada beberapa definisi akut yang lain seperti laringitis kronis itu juga batasan akutnya sampai 12 minggu, beda lagi. Oh. Jadi untuk ISPA ini akutnya batasannya sampai 14 hari. Jadi kita bilang ISPA kalau ada infeksi saluran pernapasan yang kurang dari 14 hari. Oke. Mau atas mau bawah itu kita sebutnya ISPA. Oke, itu Jadi- gimana sih, Dok? Ciri-cirinya kalau kena ISPA itu, Dok? Nah, pertama kita yang namanya infeksi saluran pernapasan pasti gejala awalnya ya terkait dengan pernapasan. Nah, yang namanya pernapasan kan kita mulai dari organ paling luar dulu, hidung. Nah, yang paling mudah kalau memang dia ISPA-nya termasuk yang bagian atas, ya pilek. Paling gampang gitu ya, orang bilang mesti sakit pilek, sakit flu Oh, sama itu aja. termasuk ISPA ya? Pilek, Termasuk ISPA, flu itu ya? jenis saluran pernapasan yang atas. Tadi kan ISPA akut dibagi 2, bagian atas dan bagian bawah. Kalau atas yang flu, pilek itu ya, Dok Flu. ya? Atas itu dari hidung, tenggorok batasannya. Di bawahnya tenggorok mulai dari bronkus sampai paru itu kita sebutnya saluran pernapasan bawah. Bawah. Gitu. Oke. Jadi yang kita sebut ISPA dibagi 2 tadi atas dan bawah. Jadi gejalanya sesuai di mana tempatnya. Jadi kalau yang di bagian atas
kenanya di hidung Berarti ya pilek. atas, pilek. Kenanya di tenggorokan biasanya batuk, nyari telan, suaranya serak gitu. Kalau di badan bawah biasanya lebih khasnya yang gampang dibedakan adalah sesak. Ngik-ngik. Sesak nafas. Nggak itu. selalu ngik-ngik ya, karena ngik-ngik itu Asma. penyebabnya Asma banyak. bukan, Dok? Asma itu bukan masuk infeksi karena bukan yang ya? disebut infeksi ada gejala radang. Gejala radang itu ya panas, ya nyeri gitu ya, disertai dengan adanya patogen penyebabnya. Jadi bakteri, virus, jamur, parasit. Kalau asma penyebabnya adalah alergi atau hipersensitivitas. Beda Jadi banget ya, Dok, kita ya. tidak bisa memasukkan asma menjadi satu golongan ISPA. Meskipun sama-sama mungkin Mbak Ane agak terganggu Iya, juga kan ketika betul. asma Abot. tapi tidak masuk di ISPA ya, Dok, ya. Ngos-ngosan. Makanya Karena kata kuncinya biasanya kalau ada sesaknya dimasukkan ISPA, ada batuk, ada sesak, ada panas. itu baru masuk Jadi ISPA ya. 3 kriteria tadi karena gejala radang kan Batuk, panas, sesak. sesak. Itu saluran pernapasan bawah yang kena biasanya. Oke. Walaupun saluran pernapasan atas juga bisa sesak. Kayaknya kalau saya dengarkan dari penjelasan dokter tadi lebih ringanan yang yang atas ya, Atas Dok, ya, daripada yang daripada bawah. bawah ya, Dok, ya. Betul, karena yang bagian atas sebagian besar hanya saluran untuk tempat Hidung. lewat saja. Sedangkan di bagian bawah Itu lebih bagian agak pengolah dalam itu ya, Dok, ya. bagian pengolahnya, bagian untuk pertukaran udara dan CO2-nya ada di bagian paru. Bagian bronkusnya juga banyak selaput-selaput lendir di situ, banyak silia-silia bulu halus yang sifatnya jauh lebih Sensitif. kompleks kalau kena di situ. Gitu ya, Dok, ya. Oke. Lah kalau misalnya ternyata gitu. yang ngik-ngik itu, Bro. Kalau ngikik itu sebenarnya adanya penyempitan saluran pernapasan di bagian bawah. Tapi nggak masuk ISPA berarti ya. Bisa ISPA. Bisa jadi. Bisa ISPA, bisa bukan. Jadi ada yang disebut dengan namanya penyakit bronkiolitis. Itu Heeh. peradangan yang mengenai saluran pernapasan paru yang kecil gitu ya. Jadi Mm-mm. dia menyempit sehingga ketika dia bernapas ya seperti bersiul karena dia mengecil seperti siul. Ada gitu ya. Gitu. Tapi tidak semua ngik adalah ISPA. Kita harus anamnesa lebih detail dulu. Mulai kapan, ada panas apa tidak, sering berulang apa tidak, pencetusnya apa, baru kita bisa mendefinisikan ini Ini ISPA apa atau enggak? bukan. Gitu Oh, tapi ya. kan kadang-kadang itu Zaza barusan mendapatkan hidayah, asik hidayah. Waduh. Oh, Sebelum gitu ya. hidayahnya dapat ada yang telepon Ah, dulu ya nih. udahlah. Halo, Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi. Mas Januar. Mas Januar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau warahmatullahi ditanyakan Mas Januar? wabarakatuh. Monggo Mas Ya tanya Januar. kabar dulu di mana Oh, katanya. kabarnya Oh, baik. baik. Semuanya baik di sini, apalagi Dokter Dimas. Kelihatannya Oh, seger sama banget siapa? gitu ya. Dokter Dimas Dokter sama Mbak Dimas sama siapa? Mbak Siska. Mbak Mbak Siska Siska. tambah Oh. senyumnya merek. Oh, Mbak Siska jangan dekat sama Jaza loh. Oh, Loh, ini Mas dekat udah sama Zaza. Zaza. Engkau Ini. pergi kirap-kirap. Jadi kan Oke, silakan. ya, masalah ISPA ini. Ya. Nggih. Oke. Waktu dulu kecil saya itu kan sering main-main itu sama beluduan ya, belum ada perbaikan Main pasir jalan. gitu ya, main Ah. lemah. Enggak guys. beluduan, Mbak. Beluduan itu itu apa? Lemah itu toh? Kak Siti, Mbak. Hah? Lah iya. Iya itu kan mesti barusan main gitu kan mesti dari rumah itu tidur malam itu Oh, habis gitu main ambekane ngik-ngik Ah. ya. Iya, nah, itu rata-rata itu. Mm-mm. Pada main itu semuanya rata-rata gitu. Tapi Terus sekarang kan sekarang udah nggak enggak ada ya. ngik-ngik. Loh, sekarang kan nggak ada yang main-main sama beluduan sama Oh, bek ning anu, ngik sama liyane ngono ya. itu. Ngit-ngit ya mesti ya, Mbak, Iya. ngit lian. Terus bagaimana? Apa Ya yang ini ditanyakan ini? masalah konsumsi makan apa itu sudah apa ya? Usia dini apa udah usia yang lanjut gitu. Yang apa? Apa Mas? Yang kena penyakit itu ISPA itu loh. Oh, masih yang kecil kena atau ISPA ini siapa sudah- saja? Oh. Iya kan semua fan itu rata-rata kan dari perokok berat ini juga ada. Iya saya lihat itu rata-rata perokok. Apa bisa dari perokok itu juga menyebabkan penyakit ISPA itu. ISPA gitu ya. Oke. Iya. Terus Dan- ada lagi, Mas? Terus itu biasanya terjadi pada ibu-ibu atau wanita atau pria gitu. Oh, lebih banyak pria apa wanita gitu ya. Oke. Ya gitu aja. Terima kasih ya Mas Nah, Yanuar ya. tolong nanti diputarkan lagu Apa? yang dari Marsana aja. Siapa? Marsanda nggak masuk. Oh, kebetulan Kan rock. Oh ini rock lah ini. Iya. Iya. Oh ya karena tua-tua keladi aja. Oh, sudah Udah tadi tadi. pagi. Sudah lah. Nggih. Ya,
neraka jarum aja Mbak. Oh ya wis, aku mang lho kok yang duwe ati jarum neraka, kok yang cocok ternyata ya. Nyeplet. Ya untuk terima Dokter kasih. Dimas dan Mbak siapa Mbak tadi? Siska. Ya semoga kerasan-kerasan di situ ada jamuan. Oh, lek iya, rasane ngene makanya kok ya jelas. apa direktur rumah sakit Langsung tidak terduga ngantore bahwa kok malah semuanya ngono. ada duren, ada apa di situ ya. Nggih. Oke. Nah, gitu aja. Iya, terima kasih ya Mas Yanuar. Ya, Ya. kita tunggu penjelasannya. Nggih. Jadi aku ngontoron kasirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Makasih. kasih buat Mas Yanuar yang ada di Pulau Rejo. Buat yang lainnya juga silakan ya, buat sobat R ini yang mau sharing tanya-tanya bisa telepon. Di 3-nya 4 kali 94 atau SMS di 081234599400 itu WhatsApp juga boleh. Dengan formatnya JM pagar nama pagar L atau P pagar usia pagar alamat dan pagar pertanyaan dari sobat R. Atau bisa lewat BBM pinnya 73D7CD4E, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Nah, yang mau live streaming mau ngeliatin kita berdua, Berdua. berempat, Berenam berdua, tambah dua. berenam Kita kan dua ngitungnya. Oh dua. Oh aku 3 berarti ya, Oh, iya, ukuran wis. size pasti 3 lah. Itu langsung aja di address barnya, ketik aja www.rfm94.com, pilih audio visual, langsung kita akan muncul. Petata. Gitu. Gitu. Oke, langsung aja tadi yang sudah masuk ya Dok ya. Kita jawab pertanyaan dari Mas Yanuar di Pulau Rejo tadi. Ini soal masa kecil dia dulu. Seneng main-main bluduan atau tanah itu loh Dok Iya. ya. Habis main biasanya ambaane ngik-ngik itu Dok. Ini memang ada hubungannya dengan kayak main-main apa kotor gitu Dok. ISPA ini. Jadi yang sekilas saya mendengar keluhan atau yang ceritakannya Mas siapa tadi namanya? Mas Yanuar. Mas Mas Yanuar tadi ini sebenarnya bukan ISPA. Mm-mm. Karena ISPA tadi saya bilang kan infeksi saluran pernapasan akut. Mm-mm. Sedangkan Masnya ini Mm-mm. dia bilang setiap main selalu ngik-ngik. Itu Pas malamnya itu ya. Itu kemungkinan besar penyakitnya adalah asma. Sedangkan asma golongannya adalah penyakit paru kronis. Nah, jadi sudah lewat batas waktunya dari akut dan kronis. Karena asma itu berulang terus seumur hidup selama dia kontak dengan yang menyebabkan sesak tadi, alerginya tadi. Kalau dia sesaknya debu, ya seumur hidup dia kena debu ya kan sesak Akan terus. sesak ya. Oke, jadi sudah di atasnya ISPA lah. Ini ya bisa dibilang gitu Bukan ya. di atasnya, beda Gimana? terminologi, Udah beda beda. jenis penyakit. Oh, gitu gitu ya. Jadi Istilahnya kalau ISPA infeksi yang berlangsung kurang dari 14 hari, sedangkan asma itu adalah penyakit non infeksi yang berlangsung kronis. Oke. Nah, berikutnya tadi ISPA ini siapa saja sih Dok yang kena? Apakah yang bisa terus terkena. yang biasanya terkena dan biasanya lebih banyak terjadi kepada pria atau wanita? Nah, kalau untuk epidemiologinya sendiri itu nggak ada umur berapa, terus laki-laki atau perempuan Nggak gitu ada ya, nggak ada datanya secara pasti. Cuman memang lebih banyak menyerang dari anak-anak sampai dewasa ya. Pada usia di atas 60 tahun itu lebih jarang. Oh, Gitu gitu ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi bisa juga, tapi lebih jarang. lebih sedikit ya Dok ya. Prevalensinya paling tinggi dari anak-anak sampai usia dewasa. Oke. Jadi kalau untuk laki-laki perempuannya tidak ada perbedaan, sama aja. Terus tadi yang ada kebetulan teman-temannya nih perokok berat nih Dok. Apakah juga ini bisa terjadi ISPA? Menimbulkan ISPA Dok. Nah ini lagi, jadi merokok akan menimbulkan banyak hal-hal yang tidak baik gitu ya. Khususnya untuk yang masalah paru, dia akan menyebabkan penyakit paru kronis, tapi bukan asma. Nah, beda lagi. Jadi ada namanya penyakit PPOK, jadi penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Jadi penyakit paru yang salurannya, kasarannya gitu ya, terbuntu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sesuatu yang dihirup yang membahayakan, tapi membahayakan di sini seperti asap, seperti rokok gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya umum seperti debu, kan tidak membahayakan sebenarnya. Hanya berefek sesak pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya hipersensitif seperti orang asma tadi. Nah, kalau orang asma hampir penyebabnya pasti bukan rokok. Kalau penyebabnya rokok dan sesak itu masuknya penyakit paru obstruktif kronis. Gitu ya. Jadi penyebabnya adalah sesuatu yang memang semua orang kalau terpapar oleh zat itu akan menjadi penyakit paru. Misalnya saya merokok dalam 10 tahun saya akan PPOK. Tapi saya kena debu, karena saya tidak punya turunan asma, saya nggak akan jadi asma. Beda ya. Jadi zat penyebabnya kalau PPOK semua orang yang menghirup zat tersebut akan menjadi penyakit itu. Kalau asma walaupun punya keturunan gen nggak punya gen, kalau
kena itu Yang itu berarti dalam kena- jangka waktu tertentu Heeh. akan cenderung menjadi penyakit paru obstruktif kronis. Oh, berarti itu Kalau PPOK. merokok arahnya ke sana. Oke. Gitu ya. Bukan Tapi ke ISPA, ISPA. ya. kalau ISPA dengan adanya merokok juga bisa meningkatkan resiko terjadinya ISPA dengan penurunan daya tahan tubuh karena merokok kan efeknya tidak hanya pada paru, dia pada sel-sel kanker juga menyebabkan terjadinya percepatan pertumbuhan sel kanker. Pada lambung juga biasanya ada keluhan orang sering mual, perutnya penuh segala macam. Jadi efeknya kan Begah. banyak sekali ya, dari jantung, paru, terus saluran pelan pembuluh darah, itu efeknya rokok banyak. Tapi dengan merokok tadi juga menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Akibatnya apa? Kalau daya tahan tubuhnya menurun, akhirnya infeksi bisa masuk. Oh, jadi bukan jadi ISPA. penyebab utama Bukan, ya, tapi tapi faktor dengan resiko. Faktor resiko. runtutan-runtutan itu tadi bisa menyebabkan ISPA juga Iya. gitu ya, Salah Dok satu ya. pintu untuk menuju ISPA. Betul. Betul Itu sekali. Dok, ini yang menyebabkan seseorang terkena ISPA itu apa sih, Dok? Kalau biasanya ada ini ya bencana-bencana iya, gitu itu ya, biasanya selalu mesti disebutkan ISPA. ini rawan terkena ISPA kayak gitu, Dok. Nah, Banjir atau apalah itu. Betul. Jadi gini, kadang-kadang pada suatu kondisi seperti itu KLB ya, kejadian luar biasa seperti itu sering terjadi ISPA. Pertama mungkin penyebabnya adalah penurunan daya tahan tubuh. Kenapa? Ya karena pada kondisi KLB seperti itu kita tahu tempat tinggalnya. Jelas tempat tinggalnya tidak seperti Tidak. biasanya, tidak nyaman. Pasti kualitas tidurnya juga lebih Kurang. jelek dibandingkan dia tidur di rumah. Kedua, asupan gizinya pasti menurun. Artinya mungkin ISPA-nya karena penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan karena perubahan lingkungannya itu. Dan satu kena ISPA, resiko menularkan ISPA ke yang lainnya. orang yang lainnya. Kenapa? Karena kan biasanya tinggal dalam satu barak. Sehingga satu kena lagi. Karena penularannya kan kalau misalnya batuk ya lewat droplet. Droplet itu adalah percikan cairan yang keluar lewat batuk yang mungkin secara kasat mata nggak kelihatan gitu. Dia mikro ukurannya, jaraknya 1,5 meter itu masih bisa menular. Jadi ada, kalau saya duduk di sini 1,5 meter kanan kiri saya kalau batuk itu resiko tertular. Tertular ya, Resiko Dok, ya? tertular. Jadi nggak berarti saya ISPA, Tertular. mbaknya langsung ISPA, Mas Zaza ISPA enggak juga. Kalau daya tahan Tapi ada tubuhnya resiko. bagus, nggak akan terjadi ISPA. Oke. Sehingga terjadinya ISPA satu kesatuan, ada faktor patogennya, ada bakterinya, ada kumannya, ada virusnya, daya tahan tubuhnya menurun. Karena kalau cuman bakteri atau virus saja, belum tentu jadi ISPA karena di mulut kita ini sebenarnya kalau di swab atau diperiksa kulturnya itu banyak bakteri, banyak virus. Tapi semua dalam kondisi istilahnya homeostasis, itu stabil, semuanya dalam seimbang. Daya tahan tubuhnya bagus, semua bagus, nggak ada masalah. Oh jadi Jadi gitu ya, makanya istilahnya- kalau di lagi ada di tempat yang ada bencana kayak gitu ya kan mudah sekali terkena ISPA ya itu tadi karena hidupnya barengan ya, Dok ya, di barak atau Stres di juga. belum lagi makanannya juga kan kadang-kadang nunggu bantuan, kadang-kadang dikasih instan juga gitu. Bener banget. Oke, ini ada yang sudah tanya, Dok, lewat BBM, ada Mbak Nis Anissa. Ya. Katanya, pagi, Dok. Sebenarnya seberapa besar sih efek ISPA terhadap kesehatan, Dok? Rasanya kok sepele tapi seperti momok ya. Baru-baru ini soalnya tetangganya Mbak Nisa ini tiba-tiba meninggal di usia 26 tahun gara-garanya sesak nafas. Tolong kasih tips juga bagaimana cara mendeteksi dan antisipasi ISPA sejak dini. Terima kasih Mbak Anissa di Dawar Blandong. Waduh, lengkap sekali. Silakan, Dok. Dawar. Yang Oke, pertama jadi itu gini. seberapa besar efek ISPA terhadap kesehatan, Dok? Iya. Sebenarnya ISPA tadi kan luas cakupannya ya. Dia infeksi saluran pernapasan akut, bisa atas bisa bawah. Kalau dia hanya mengenai atas, hampir semuanya tidak ada yang berbahaya. Ya, jadi seperti pilek, misalnya katakan secara medis istilahnya rinitis, faringitis atau radang tenggorok atau radang pita suara laringitis, itu hampir jarang menyebabkan kematian. Tapi kalau pada infeksi saluran pernapasan bawah, seperti contohnya pneumonia itu radang pada paru, jadi infeksi pada paru sehingga kumannya tadi menyerang parunya. Itu memang angka kematiannya cukup tinggi, terutama pada anak-anak di bawah usia 2 tahun, di mana daya tahan tubuhnya masih belum matur, masih belum matang rentan betul ya. gitu ya. Sehingga cenderung menyebabkan angka kematian yang tinggi di sana. Memang ISPA menjadi masalah yang sangat kompleks. Kalau dilihat dari data kunjungan puskesmas itu hampir 70% ISPA. rata-rata ISPA. Walaupun mungkin 70%. ISPA di sini hanya pilek, hanya batuk, artinya ISPA dalam satu ringan. kesatuan Iya, semua iya. ya. Mungkin hanya berapa persen yang dia kena pneumonia atau radang paru tadi. Tapi secara umum 70% ini adalah angka yang cukup tinggi gitu. Oh, iya. Yang harusnya kita bisa harus cegah
dari sedini mungkin dengan cara deteksi, dengan cara perbaikan gizi, terus dengan cara pencegahan penularan. Jadi seumpama kita harus sering mengedukasi ke orang-orang, semakin sering bahwa kalau ada orang batuk, ada etika batuk, menutup Ditutup ya, Dok satu ya. itu. Terus yang kedua imunisasi. Walaupun imunisasi di sini yang diimunisasi adalah ISPA yang disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Tapi sebagian besar ISPA, khususnya yang pernapasan atas, penyebabnya adalah virus. Sehingga CDC atau Central Disease Center itu badan dunia yang menaungi tentang penyakit infeksi seluruh dunia, itu mulai 2006 menganjurkan untuk dilakukan imunisasi influenza setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena virusnya ini winter, jadi setiap tahun dia bermutasi. Vaksin yang sama dengan virus yang tahun depan itu sudah tidak mempan lagi, sehingga harus perlu divaksin ulang dengan Jadi jenis selalu mutasi. di-upgrade gitu ya, Dok Betul. ya. Nah, itu kenapa influenza, kalau ada yang tanya kenapa kok setiap tahun, Dok? Apakah imunitasnya menurun? Bukan, karena mutasi dari virusnya tadi. Tapi tetap dianjurkan oleh CDC dilakukan imunisasi mulai dari anak-anak setiap setahun sekali. Virusnya itu berarti jengkel no ya, Iya Za, enggak, ya? dia cerdas. Oh cerdas, justru cerdas. Pintar virusnya. Memang virus itu paling salah satu mikroba yang paling sulit dilawan gitu. Karena udah ukurannya sangat kecil dan kemampuannya bereplikasi dan bermutasi itu sangat tinggi. Berarti itu langsung ayo kita rapat tahunan, kita berubah. Ding ding. Nah, macam-macam itu. Iya, jadi makanya Mbak Nisa tadi bilang kok rasanya sepele tapi seperti momok ya. Terus ini tetangganya baru saja meninggal di usia 26 tahun, Dok, gara-gara sesak nafas. Ini kayaknya masuk nggak ya kira-kira Ke ISPA. ya? Kalau bisa nggak sih ISPA sampai yang separah itu, Dok? Bisa aja, tadi kan saya bilang bahwa ISPA untuk saluran pernapasan yang bagian bawah itu memang mortalitas atau angka kematiannya lebih tinggi. Kenapa ya? Karena dia radangnya di bagian organ paru. Dengan usia yang masih muda, 26 tahun. Kalau untuk kasus yang itu harus ditelaah lebih lanjut dulu, karena sesak pada usia di usia 26 tahun itu banyak sekali diferensial diagnosanya, artinya diagnosa yang kemungkinan lainnya. Karena pada usia segitu juga mungkin aja ada penyakit lain, seperti sekarang yang lagi trennya di rumah sakit Gatul ini banyak pada usia muda orang sakit gagal ginjal. Orang gagal ginjal, kemampuan pengelolaan cairannya jelas menurun karena ginjal salah satu fungsinya seperti keran, jadi mengelola cairan di dalam tubuh. Selain itu juga membuang racun. Orang gagal ginjal pasti sesak. Jadi kita harus cari tahu dulu itu 26 tahun sesaknya Kenapa, baru sekali langsung gitu? sesak meninggal atau memang sesak sebelumnya? berulang gitu ya. Terus yang kedua ada panas atau tidak, untuk menentukan itu infeksi atau bukan. Oke. Karena kalau jadi nggak dia nyeri bisa dada ini ya. terus sesak meninggal, kemungkinan penyebabnya bukan infeksi tapi gangguan dari pembuluh darah jantung. Oke, jadi perlu didalami lagi gitu ya. Betul. Jadi Gagal sesak itu jantung. banyak sekali. Jadi nggak cuman dari saluran pernapasan, dari jantung juga bisa sesak, dari gangguan ginjal juga bisa sesak, Bisa sesak, dari gangguan ya. liver juga bisa sesak. Jadi harus ditelaah lebih lanjut. Kenapa bisa sesak waktu itu? Iya, Oke. kayak Zaza kaosnya bajunya kecilian langsung bisa sesak sesak. juga. Jajan Mbak Siska sesak Sesak. juga. Oke. Iya. Lanjut ini tadi juga minta ini dikasih tips bagaimana mendeteksi dan antisipasi ISPA sejak dini, Dok. Oke, jadi mungkin yang Ini dimaksudkan kelihatannya sedikit tapi banyak ya pertanyaan Mbak Anissa ya. Masalah, pertanyaan kanca-kancanya langsung di borong tadi siji. rombongan. Jadi mungkin yang dimaksudkan Mbaknya di situ ya, ISPA ya adalah yang masih dalam skup sempit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut bagian atas. Biasanya gejalanya ya simpel aja. Biasanya kalau kita contoh aja ya, sering kecapean, badan mulai meriang, Iya, betul ya, itu Dok ya. tanda-tanda dari awal ISPA. ISPA Oh. bagian atas ya. Harus diperjelaskan bahwa ISPA, takutnya kalau saya ngomong ISPA aja nanti saluran pernapasan atas lagi, padahal akut. ISPA bagian atas gitu ya. Pilek, mulai sakit buat nelen, biasanya kita Iya, kalau udah iya. kecapean, Iya, bener, makan Dok. kurang itu udah mulai muncul gejala. Yang seperti saya bilang tadi, di mulut kita, di hidung kita itu nggak steril, udara juga nggak steril, banyak virus, banyak bakteri. Tapi kalau kondisi kita Fit. makannya bagus, istirahat cukup, pikirannya tidak stres, tidak akan terjadi penyakit apa-apa. Radang tenggorokan termasuk ISPA juga ya, Dok Termasuk ya? karena dia masuk saluran pernapasan. Ya, jadi saluran pernapasan dari hidung, tenggorok sampai batang pernapasan, bronkus tadi dan paru. Oke. Jadi radang tenggorokan masuk ke dalam ISPA. Bahkan gangguan telinga ini yang namanya otitis media atau radang telinga bagian tengah juga dimasukkan ke dalam ISPA. Kenapa? Karena faktor resikonya salah satunya adalah pilek.
Jadi hidung itu telinga itu punya 2 muara di luar sini ya untuk mendengarkan, yang di dalam juga ada seperti muara yang disebut dengan tuba. Nah itu kadang-kadang kalau hidung pilek, tubanya tadi ikut tertutup, sehingga menyebabkan gangguan tekanan, menyebabkan adanya sekresi cairan di sana. Kalau ada cairan menumpuk, itu paling suka bakteri di sana. Bakterinya kolonisasi, bereplikasi, akhirnya jadi banyak, akhirnya jadi infeksi. Jadi infeksi saluran telinga bagian tengah juga dimasukkan ke dalam ISPA. Oh, sampai telinga pun Iya, juga itu ikut biasanya- bagian ISPA ya. Biasanya Zaza itu kalau talk show itu ngomongnya banyak dok, gimana ngerungokno. Iya. Tapi ini juga ada yang mau didengarkan ini pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Say? Ica. Mbak Ica. Dari tadi masuknya Susah ya? susah. Oh, iya. Soalnya Tapi ketutupan belum dibaca. Zaza. Ketupan Hana asli nih. Kode awake dhewe wong loro asline ya, Kak ngaku. Oke. Selamat Iya, pagi, pertanyaannya. Dr. Dimas. Mbak Ica mau tanya apa nih sama Dokter Dimas? Oh, ada Dokter Dimas ya? Iya. Selamat pagi Dokter Dimas. Iya pagi Mbak Ica. Selamat pagi Mbak Siska. Iya pagi Mbak Ica. Nanti nervous ya kalau deket Mas Zaza. Iya, yang nervous Mas Zaza. Mas Siska mah iya, biasa-biasa Zaza. aja. Ya ampun. Oke, Mbak Ica. Tanya apa ini? Gini, tadi sempat udah nulis di BBM tapi kan belum dibaca ya. Oh Teh, ya. iya, nunggu Gini, ini tadi. Aku tuh biasanya walaupun fit dan gak fit, itu pasti kalau habis kehujanan itu dok pasti kepala dulu yang pusing. Habis itu nanti agak badan demam, badan demam. Nah habis itu pasti pilek. Kalau udah pilek batuk kering. Habis batuk kering pasti itu akhir-akhirnya pasti datang tenggorokan. Nah kayak gitu. Itu pasti kalau habis kena hujan. Nah kalau gitu kan ada pengobatannya dok ya, penanganannya. Kalau pengobatan itu pasti saya biarin, nggak saya obatin. Oh, gak pernah diobati kalau kayak gini. Soalnya apa? Soalnya saya tuh sensitif banget yang namanya antibiotik. Jadi kan biasanya kalau pengobatan itu pasti ada antibiotik sama antipiretik ya dok ya. Nah kalau misalkan dengan antipiretik aja itu gimana? Soalnya saya tuh walaupun ada antibiotiknya dikit. Antibiotik dan pasti anti apa tadi satunya? antipiretik. Pirentik. Oh. Nah kalau antibiotik sedikit aja masuk ke tubuh itu udah reaksinya cepet banget. 15 menit gitu udah kayak monster gitu. Maksudnya waras menurut Kayak monster tuh Iya, gimana? alergi. Saya takut juga jadi. Saya Saya juga mikir juga ini. Iya, alergi. Berubah Jadi, gitu. Alergi. awalnya tuh alergi. cuma Walah. alergi sama antibiotik. Walaupun itu antibiotik dosis rendah. Nah, kayak gitu. Nah, penanganannya seperti apa, Dok? Pengobatan dan penanganan kalau misalkan saya kena ISPA itu seperti apa? Pengobatannya yang seperti apa? Pengobatannya gitu. seperti apa ya? Mengingat tadi yang alergi soalnya kan antibiotik ya. Alergi antibiotik. Pernah masuk rumah sakit, udah bilang alergi sama antibiotik. Masih disuntik sama antibiotik per bolus ya. Itu langsung. Jadi Itu alerginya nggak ada bentuknya 15 gimana alerginya? alerginya itu awalnya bintik-bintik merah, Bintik merah. kecil-kecil. Habis itu udah langsung gede-gede kayak digigit ulet gitu. Oke. Jadi Gitu seluruh ya. tubuh. Dari di kulitnya gitu ya, ruang-ruang merah gitu ya. Oke. Nah yang paling kalau misalkan per oral itu pasti bagian wajah yang yang paling parah itu bagian wajah. Kenapa? Jerawatan gitu. Enggak. Merah-merah juga. Mentol. Iya. merah-merah. Kayak digigit ulet gitu. Mm-mm. Nah, yang saya tanyakan penanganan ISPA yang saya alami itu seperti apa seperti dan pengobatannya apa? seperti apa. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, Terima kasih. ya, sebelum jawab ini, Kalau Mbak Ica kena hujan kan langsung ini tadi pilek ya. Lek Zaza ku mung seret. Halo, selamat pagi. Ngangkat telepon di sini. pagi. Halo. Pagi. Halo. Iya, pagi. Dengan siapa ini, Jeng? Dengan Anis. Mbak Anis. Oh, Mbak Anis yang tadi. Siapa? Mbak Anis yang masuk lewat BBM tadi dah. Enggak. Oh, bukan ya. Oke, Mbak Anis di mana? Subjektif. Oh, di Jetis Oke, ya. di Oke, Jetis. silakan, Mbak. Ya, mau tanya sama Dokter Dimas. Mm-mm. Iya, namanya Dokter Dimas. Iya, betul. laras. Oh iya. Soalnya Zaza belum dokter ya, Dek. Saya dokter mah dokter Dimas Tok. Waduh, gini, Mbak. Lagi nembak pasien toh, Mbak. Silakan. Ini kan suami sama anak saya. Itu kalau kecapean, terus kalau pulang tidur,
itu mesti bersin-bersin. Oke. Hawa dingin itu juga bersin-bersin. Itu termasuk ISPA atau apa ya? Oh gitu ya. Oke, itu termasuk ISPA gitu ya. Oke. Terus apa Ada ya? lagi? Ada Kalau lagi? suami sih disarankan dokter untuk operasi kecil. Oh, kenapa suaminya kok dioperasi? Ya itu tadi pas periksa ke dokter itu loh. Heeh. Disarankan untuk operasi kecil. Terus kalau anak Mm-mm. dikasih obat semprot itu loh. Oh, anak obat inhaler. semprot. Bersin-bersin itu disuruh operasi kecil. Iya. Sama dokter. Oh, yang iya ayahnya juga kan tadi katanya bersin-bersin juga kan, Dok, katanya ya? Iya. Iya kan? Heeh. Ayah sama Anak, anak. heeh. Terus kalau Anaknya ayahnya, dikasih semprot, obat semprot gitu kan? Ayahnya disuruh operasi. Iya, obat Oke. kecil. Mm-mm. Kalau anak Mm-mm. itu dikasih obat semprot. Mm-mm. Maaf ya. Hah? Ini boleh sebut obat deh. Gimana? Ini apa ya? Yang apa obat semprot? Heeh. Oh, wes depannya tok inisial ya, Mbak. Oh, inisial A. Oh, obat deh. tahu kok dokter Terus Dimas. saya cari. Halo? Apa tuh Mbak? Banyak Mbak. Iya, kita nggak menyebutkan Halo? merek ya, Dok ya. Kandungan aktifnya mungkin kalau tadi baca. Yang saya Iya. tanyakan itu di apotek itu loh enggak ada. Oh, obatnya nggak ada. Jadi belum dibeliin sampai sekarang. Ya belum. Oh, belum ya. Kalau suaminya juga disarankan masih belum operasi juga ya. Belum, untuk suami belum operasi. Waktu itu ngomong apa dokternya kok sampai harus operasi, dokter? Apa suaminya? Kenapa? Ngomong Waktu itu apa? dokternya Diagnosis apa? Kok sampai harus operasi? operasi? Ya waktu periksa itu loh Mbak. Oh, Ya, Disarankan dia- untuk operasi. Oh, disarankan operasi gitu ya. Nggak diomongin Gitu, diagnosisnya apa operasi ya? kecil. Oke, gitu aja. Terus untuk obatnya anak saya itu loh. Nggak ada di. Kalau dikasih obat semprot itu sembuh. Heeh. Lah terus kalau habis itu saya kan cari di apotek. Itu loh nggak ada. Oh, harusnya minta di dokter gitu. Dokternya yang punya, cuma dokter ya. Oh, cuma Harusnya dokternya balik aja ke yang punya. dokter lagi katanya. Oh, ya memang sampai cek balik nang dokter Iya. ya. Oh iya sengojo. Oke. Itu memang nggak ada gitu yang Oke. saya tanyakan. Ya. Ya. Gitu Ya, aja. terima kasih Mbak ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Langsung aja ya, Dokter Dimas. Kita ke pertanyaannya Mbak Ica tadi yang tentang pengalamannya yang habis kehujanan, pusing, demam, pilek, terus kalau pilek batuk kering, radang tenggorokan gitu ya. Ini kebetulan alergi sama antibiotik nih, Dok. Bagaimana pengobatannya, Dok, yang tepat? Nah, gini, jadi sekali lagi mungkin ini skupnya jadi terbatas lagi. Mungkin ISPA yang dimaksud karena batuk, pilek, terus apalagi demam tadi Demam itu. juga, Jadi radang ISPA tenggorokan. saluran penapasan atas gitu ya. Jadi bukan ISPA secara keseluruhan karena ada beberapa ISPA yang harus antibiotik gitu ya. Tapi kalau ISPA seperti rinitis atau infeksi yang pada hidung, penyebabnya sebagian besar adalah virus. Jadi hampir semua rata-rata terapi utama dari ISPA saluran pernapasan atas adalah bed rest. Awalnya semua buku mengatakan bed rest dulu. Tapi kalau Istirahat. ISPA ini bed rest-nya dilihat ISPA bagian atas ya, bukan iya, yang bagian yang bawah. atas Karena ya. kalau bagian bawah harus hospitalize, harus opname. Oke. Ya, karena terapi injeksi antibiotiknya harus melalui suntikan gitu ya. Oke, selama Tapi kalau apa itu, Dok, untuk bed rest kalau kena ISPA yang bagian atas? sampai kondisinya baik. Oh, Ya, biasanya gitu 1-2 ya. hari tergantung Karena istirahat. kan Jadi karena gini. orang kan kadang-kadang nggak cuma batuk, pilek gitu aja, bukan nggak terlalu dipikirin kan, tetap aja gitu ya. Tetap kegiatan, tetap aktivitas. Karena itu makanya jadi kenapa ISPA jadi lebih lama karena kadang-kadang kita sulit untuk istirahat. Kadang-kadang orang juga salah tangkap. Oke, ini istirahat ya Bu, dikasih surat dokter, tapi nggak di rumah main. Biasanya gitu. Atau Iya. anaknya dikasih di rumah tapi dia malah bisanya main komputer atau main PlayStation atau apa. Pokoknya intinya tidak dipakai untuk istirahat. Kadang Karena mancing, tujuannya- kadang, Dok. Kadang mancing. Iya. Random Nah, mancing. iya. Jadi Mancing berkorong nih. bed rest ya benar-benar bed rest, Iya, iya. istirahat, waktunya sebagian besar digunakan untuk istirahat. Tujuannya apa? Benar-benar istirahat ya. Untuk merecovery tubuhnya, daya tahan Oke. tubuhnya. Ketika daya tahan tubuhnya sudah kembali normal, ISPA itu self limiting disease. Jadi penyakitnya hilang-hilang sendiri. Oh, Makan berarti- cukup, istirahat cukup, itu sembuh. Berarti sendiri. bed rest itu berarti tidur total ya? Nggak tidur total sih, maksud saya
tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang dapat melelahkan tubuhnya. Jadi kalau nonton TV, istirahat duduk itu nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang di rumah lah ya. tapi main yang berlebihan, tidak tidur, tidak istirahat, malah lebih capek daripada dia aktivitas normal. Kadang-kadang. Oke, Biasanya Dok. kalau libur kan gitu biasanya. Minggu tuh kadang-kadang lebih capek dari hari Senin, kadang dari Terlalu pagi banyak pulang main. malam gitu ya. Nah itu jadi salah definisi bed Iya, restnya. jadi bed untuk restnya- Mbak Ica mungkin harus bed rest begitu Nah, Dok? jadi terapinya untuk saluran pernapasan atas tidak selalu pakai antibiotik. Ya, jadi di garis bawah ya, tidak selalu pakai antibiotik. Karena penyebabnya adalah virus. Kalaupun penyebabnya bakteri, tidak juga selalu pakai antibiotik. Kenapa? Karena tubuh sudah punya sistem kekebalan sendiri. Oh gitu ya Dok Sehingga ya. dengan istirahat, makanya tadi acuan utamanya adalah istirahat dan makan cukup. Ya, itu udah cukup ya menggantikan Nah, antibiotik Jadi ya, Dok tidak ya? perlu selalu antibiotik. Kadang-kadang anak kecil panas 1 hari, batuk 1 hari, antibiotik. Memang kadang-kadang korelasinya masih belum jelas. Diberi antibiotik, katanya batuknya lebih cepat sembuh dibandingkan tidak diberi antibiotik. Gitu ya, Dok, Mungkin betul, ya mungkin betul. Ya mungkin lebih cepat, tapi sistem kekebalannya tidak terbiasa melawan penyakit. Akhirnya apa? Recurrent, gampang kambuh. Oh gitu ya Dok ya. Anak-anak yang sering pakai antibiotik akan lebih sering mengunjungi dokter. Itu ada penelitiannya. Oh, Jadi gitu. semakin sering pakai antibiotik, daya tahan tubuhnya semakin menurun karena tidak terbiasa melawan penyakit. Oke, Jadi sekarang tidak semua bakteri harus dilawan dengan antibiotik. Tapi Oke. memang ada beberapa penyakit harus pakai antibiotik. Oke. Gitu ya. Berikutnya Mbak Anis yang ada di Jetis, kebetulan suami sama anak kalau capek kurang tidur bersin-bersin, hawa dingin juga bersin-bersin, disarankan untuk suami operasi kecil, anak pakai obat semprot kayak gitu. Nah, ini gimana Dok? Nah ini yang Apakah termasuk untuk juga yang ISPA? kasus yang kedua ini, lihat dari bersin-bersinnya itu biasanya gejala alergi. Jadi rinitis atau infeksi pada hidung atau peradangan pada hidung dibagi menjadi beberapa ya, ada 3 garis besar. Akut, peradangan akut yang penyebabnya adalah ISPA tadi, infeksi. Jadi ada bakteri atau virus penyebabnya. Oke. Oke. Tapi kalau alergi bukan mikroba, bukan kuman, bukan virus, bukan parasit, tapi penyebabnya adalah debu misalnya, ya, atau makanan, atau alergi pada kapuk biasanya. Iya, ya bantal ya Dok ya. Satu lagi ada pilek yang disebabkan vasomotor, jadi perubahan saraf parasimpatis. Oke. Penyebabnya apa? Biasanya pertama perubahan udara ekstrim seperti tadi Mas Zaza waktu rehat bilang, kalau dari dingin ke panas atau panas ke dingin atau setiap pagi biasanya bersin, itu ciri khasnya pilek vasomotor. Nah mbaknya ini tadi bilang katanya sering bersin-bersin. Iya, kalau dingin, Nah, capek, itu kurang tidur. kemungkinan besar adalah pilek vasomotor. Jadi bukan pilek karena infeksi. Tapi alergi ya Dok ya. Bukan alergi. Tapi Jadi perubahan vasomotor tadi. Kalau alergi kan zatnya jelas kayak debu, kapuk gitu ya. Kalau vasomotor dari dirinya sendiri parasimpatis menghadapi perubahan lingkungan yang tiba-tiba tadi. Bisa juga perubahan hormonal. Jadi dari dalam dirinya yang menyebabkan dia pilek. gitu ya Dok. Misalnya ada orang hamil dulunya nggak pilek, tapi karena sejak hamil gampang pilek. Masuk itu karena fase- perubahan itu hormonal. Itu tadi. Ada ya? penggunaan obat KB juga pilek, itu juga bisa. Oke. Artinya kalau vasomotor dalam dirinya sendiri faktor pencetusnya, bukan dari luar. Kalau alergi dari luar, debu, kapuk gitu ya. Atau Oke virus, deh. Makanya dari luar juga. Obatnya hanya simptomatis, obat gejala aja. Yang disemprot itu adalah mungkin isinya dekongestan, jadi untuk melegakan aja. Melegakan nih Untuk pernapasan menyebabkan ya. vasokonstriksi pada pembuluh darah, pengecilan pembuluh darah sehingga hidungnya tidak bengkak lagi, tidak buntu lagi. Oke. Nah kalau masalah yang bapaknya dioperasi saya juga masih belum paham karena betul nggak tahu apa ya itu ya. secara Cuman ini bagaimana. mungkin polip ya. Jadi polip hidung. Polip hidung itu pencetusnya juga alergi Memang berulang. kalau polip disarankan operasi kecil ya Dok biasanya. Biasanya diambil karena Kayak gitu biasanya ya? menimbulkan keluhan hidung buntu, berbau ya. Jadi orangnya setiap hari nyium bau nggak enak gitu dalam hidungnya. Oke deh. Gitu. Jadi Ya. penyebabnya alergi berulang biasanya. Oke, terima kasih banyak Dok untuk obrolannya penjelasannya pagi hari ini. Sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi sih Dok, Iya. tapi waktunya udah nggak cukup lagi Dok. Kapan ya bisa ketemu lagi ya Dok ya? Ah. Bikin janji Kapan lagi aja ya siap. Dok. Oh siap ya Dok ya. Oke. Oke deh, Dokter Dimas terima kasih banyak untuk kehadirannya, Mbak Siska juga Makasih Mas Siska untuk buat kehadirannya waktunya. dan sampai jumpa di lain kesempatan ya Dok ya. Oke. Kita lanjut kapan-kapan kalau ketemu lagi ya Dok Oke, ya. terima kasih semuanya. Oke, sukses buat teman-teman di Rumah Sakit Gatel. Benar. Oke, Sobat R sampai di sini Iya. kebersamaan saya Hana Widianti. Ada Zaza juga. Pamit dulu. Ya, Selamat berweekend ria. ya selamat berlibur lah pokoknya. Ya udah. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.